adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai wakil direktur divisi ATM sebuah bank dari Jepang yang bernama JNBC. Bank tersebut memiliki peraturan yang menyebutkan bahwa sesama pegawai bank tidak boleh menjalin hubungan percintaan, dan jika ketahuan melanggar, maka salah satunya harus keluar. Jip merupakan salah satu orang yang berwenang untuk menyidang dan memecat pegawai yang melanggar peraturan itu. Contohnya, dia terpaksa menginterogasi pegawai yang bernama Ning dan Ek yang ketahuan berpacaran. Sayangnya, Jip sendiri juga menjalin hubungan dengan Sua, bawahannya sendiri. Malam itu, Sua berjalan tergesa-gesa menuju tempat parkir, di mana Jip telah menunggunya di dalam mobil. Jip mengaku sudah tak tahan lagi menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dan dibayangi rasa takut ketahuan. Jip dan Sua bingung dengan situasi yang ada. Jip menyarankan agar mereka putus saja, tapi Sua tak mau. Jip lelah harus bersembunyi terus, tapi dia langsung terdiam saat Sua menantangnya untuk segera menikah. Akhirnya, Sua menghentikan mobilnya di depan Hotel Crown Plaza dan membeli paket pernikahan bersama Jip. Jip masih syok, dan Sua yang aktif memilih segala pernak-pernik pernikahan, ditemani seorang staf hotel. Akhirnya, diputuskan bahwa mereka akan menikah tanggal 31 Oktober, bertepatan dengan pesta Halloween, dan Sua pun setuju. Staf itu meminta Sua untuk melunasi uang mukanya paling lambat 2 minggu lagi, dan Sua mengangguk senang, sementara Jip masih saja bengong. Saat pulang, Jip baru bisa tersenyum senang. Paginya, Jip bertemu dengan Sua yang sedang menunggu lift. Jip agak kesal karena Sua menggodanya. Dia takut ada yang melihat mereka, tapi Sua cuek saja. Ketika sudah masuk dalam lift, baru Jip merasa sedikit senang. Jip mengaku sudah mengabarkan tentang pernikahannya pada orang tuanya, dan tentu saja orang tuanya merasa senang. Orang tua Jip menginginkan agar Sua segera mengundurkan diri dari kantornya, agar bisa mengelola usaha milik keluarganya. Sua jelas saja kaget dan mereka sama-sama diam. Jip menekankan bila Sua lah yang menawarinya untuk menikah. Sua mengiyakan, tapi dia tak berniat keluar dari pekerjaannya. Jip kesal dan mereka akhirnya berdebat tentang siapa yang harus mengundurkan diri, tapi keduanya tak mau mengalah karena memiliki alasan masing-masing. Jip sedang mengawasi pegawai yang menyiapkan meja kerja ketika direktur memanggilnya. Direktur ingin tahu tentang perkembangan pemasangan software untuk ATM. Jip mengabarkan bila hal itu mulai diterapkan di wilayah Chonburi. Pada saat yang sama, 2 orang teknisi sedang meluncur menuju ATM yang ada di dekat stadion. Di dalam stadion, sedang ada pertandingan seru antara Chonburi dan Burium. Kedua teknisi itu bertugas mengganti software lama dengan yang baru. Pria bertubuh agak gendut sedang asik menyimak pertandingan bola dari ponselnya. Sedangkan pria bertubuh kurus tidak fokus kerja karena ikut mendengarkannya. Si gendut menegurnya, dan si kurus terpaksa bekerja sendiri, tapi dia menjadi bingung saat melihat panduan kerjanya berbahasa Jepang. Mereka akhirnya memencet tombol dengan cara menerka-nerka saja, dan buru-buru menyelesaikan pekerjaan itu, lalu pergi ke stadion untuk ikut menonton pertandingan secara langsung. Di luar stadion, seorang pemuda bernama Pet yang mengendarai sepeda berhenti di depan ATM. Dia tergoda untuk mengambil uang, dan dia heran saat mengambil uang ternyata uangnya keluar sebanyak 2 kali. Dia penasaran dan kembali mengambil sisa uang miliknya, dan ternyata memang benar, uang yang diambil bisa keluar sebanyak 2 kali. Pet senang bukan main, seolah mendapat durian runtuh karena dia mendapat uang ganda. Di stadion, lihat babak pertama, dan Pet menelpon temannya yang bernama Pat yang menonton bola di dalam stadion. Pat tak bisa mendengarkan suara Pet, sehingga Pet harus mengulang omongannya beberapa kali, dan Pat berusaha mengulangnya dengan suara yang keras bila ATM yang di luar stadion sedang rusak karena mengeluarkan uang sebanyak 2 kali. Karena suara Pat yang mengulang omongan Pet dengan keras, maka seisi stadion menjadi hening karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pat. Pat langsung kabur, dan para penonton menjadi penasaran dengan apa yang baru saja mereka dengar tentang ATM yang bisa mengeluarkan uang sebanyak 2 kali. Kedua pegawai tadi yang kini menjadi supporter juga kaget. Mereka merasa telah melakukan kesalahan yang besar. Dan terjadilah kekecewaan besar di ATM tersebut. Para penonton bola tadi beramai-ramai untuk mengambil uang di ATM tersebut. Manajer bank di Chonburi yang bernama Pakon pergi ke bank yang ada di pusat yaitu Bangkok dan menemui Jip. Pakon melaporkan apa yang terjadi pada salah satu ATM di Chonburi. Jip panik dan mereka berdua pergi menghadap direktur.
Direktur heran mengapa hal itu bisa terjadi, dan Jeep menjelaskan bila teknisinya kesulitan menginstal software baru karena dalam bahasa Jepang. Jeep menambahkan bila uang yang ditarik nasabah sebanyak 130.000 baht atau sekitar 61 juta rupiah. Direktur ingin mengecek dari CCTV, tapi sayangnya usaha itu gagal karena CCTV malah merekam gambar iklan dan sarang burung. Beliau meminta Jeep dan Pakor untuk menyelidiki apa yang terjadi dan menarik kembali uang yang telah diambil nasabah. Direktur mengancam bila mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka tak akan mendapatkan bonus selama 10 tahun. Jeep protes karena uang yang ditarik nasabah hanya sedikit dan tak sepadan dengan uang bonus mereka. Direktur beralasan bukan uangnya yang jadi masalah, tapi kepercayaan nasabah yang menjadi taruhannya. Sua dan Jeep makan malam bersama. Sua keberatan bila Jeep akan pergi bersama pria lain untuk mengurusi ATM bermasalah tersebut. Sua ingin pergi bersama Jeep. Jeep beralasan bila Sua tak akan bisa mengatasi masalahnya. Sua ingin tahu apa yang terjadi. Jeep akhirnya cerita tentang ATM di Chonburi yang bermasalah, dan dia harus menarik kembali uang yang telah diambil nasabah sebanyak 130.000 baht. Sua merasa itu masalah kecil, dan Jeep tak sependapat, tapi dia memberikan penawaran. Bila Sua bisa mengambil uangnya kembali, maka Jeep bersedia mengundurkan diri dari kantornya. Sua setuju. Jeep balik bertanya bila Sua tak bisa melakukannya, dan Sua menjawab maka dia yang akan mengundurkan diri. Keduanya akhirnya sepakat dengan perjanjian itu. Pagi itu, Sua langsung meluncur menuju Chonburi dengan menggunakan mobil kantor. Sua begitu bersemangat, tapi sayangnya dia terjebak macet, dan dia tak bisa berbuat apa-apa selain harus menunggu dengan sabar di dalam mobil. Di Chonburi, Pet kini telah membeli motor baru dan siap menjemput pacarnya yang bernama Gop, putri dari Aum Mara si pemilik laundry. Sua tiba di bank dan disambut oleh Pakon. Sua syok melihat banyaknya daftar nasabah yang menarik uangnya pada hari itu. Malamnya, Sua memutuskan untuk melihat ATM yang ada di dekat stadion. Dia mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah ini dalam seminggu, dan setelah dihitung-hitung ternyata sulit juga. Sua menjadi kesal dan membuang semuanya, tapi sialnya, kunci mobilnya ikut terhempas dan masuk ke lubang selokan. Sua hanya bisa mengomel dan panik sendiri. Sua mencoba menghentikan taksi di depan ATM, tapi sebuah angkot kosong yang dikendarai Pat berhenti untuknya. Sua bertanya, apakah Pat tahu tempat orang yang membuat kunci duplikat, dan Pat mengiyakannya. Mereka berbasa-basi, dan Pat langsung ciut nyalinya saat tak sengaja mendengar pembicaraan Sua yang membahas tentang ATM bermasalah. Kemudian Pat sengaja membawa angkotnya ke tempat sepi dan gelap. Dia berpura-pura kehabisan bensin dan meminta Sua untuk mendorong mobilnya. Sua mengeluh tapi tetap keluar dan berniat mendorongnya, tapi Pat langsung tancap gas dan meninggalkan Sua di tempat itu. Sua melihat sebuah bangunan dan dia tertarik untuk masuk. Sua melihat sekelilingnya tapi tak melihat siapapun. Dia mencoba membuka sebuah pintu yang dikunci dari luar, dan Sua pun menginap di gedung itu. Paginya, Sua merasa badannya pegal, tapi rasa kantuknya langsung hilang ketika melihat seekor buaya yang ada di depannya. Sua mencoba kabur dan menutup pintunya sekuat tenaga, tapi si pemilik rumah yang bernama Aum Nusi langsung menembaknya. Sua berlari sekencang-kencangnya dan berlari kabur dengan menumpang sebuah mobil. Di dalam stadion, Pat sedang mengelap bola sambil melirik ke arah Gop yang bernyanyi sambil bergaya. Pat muncul dan memanggil Pat, tapi Pat masih ingin bersama Gop. Pat segera menarik tangan Pat karena ada hal penting yang ingin dikatakannya. Mereka akhirnya berbicara di dalam angkot setelah menutup rapat semua jendelanya. Pat langsung panik setelah mendengar cerita Pat tentang rencana bank menarik uangnya kembali. Pat bingung karena uangnya sudah dipakai untuk membeli motor. Pat juga bingung karena sudah menggunakan uangnya untuk membeli gigi palsu emas. Keduanya berencana membunuh Sua dengan berbagai cara, tapi mereka jadi bingung dan takut ketahuan. Sua akhirnya tiba di bank dengan keadaan kusut. Dia kaget melihat Jeep dan Pakon telah menunggunya. Setelah hanya tinggal berdua, Sua dengan rasa percaya diri meminta Jeep menunggunya bekerja memecahkan masalah ATM. Sua berencana mewawancarai para nasabah yang menarik uangnya di hari nahas itu. Tapi hingga sore tak ada satupun nasabah yang muncul. Jeep ganti menyindir dan menyemangatinya lalu pergi. Sua pun semakin stres. Di luar bank,
Pet dan Pat menunggu di balik bak sampah yang ada di seberang jalan. Pat langsung bersembunyi diikuti oleh Pet ketika melihat Sua keluar dari bank. Pat mengintip dari lubang kecil yang ada di tembok, tapi tidak jelas karena tertutup debu. Pat meniup dan memasukkan jari telunjuknya dengan harapan bisa mengintip Sua dengan lebih jelas. Pat mulai panik saat jarinya tak bisa keluar. Sua yang kini sudah menyeberang tak sengaja melihat Pat. Sua langsung protes karena ditinggal begitu saja tadi malam. Pat beralasan waktu itu dia mencari toilet karena kebelet. Saat dia kembali, Sua sudah tidak ada. Pat yang tak tega meninggalkan Pat memilih kembali dan dia melihat Pat sedang ngobrol dengan Sua. Pat menuju Sua dengan mengatakan bahwa dia tahu siapa yang mengambil uang di ATM tersebut. Pat jelas kaget tapi hanya bisa diam. Sedangkan Sua heran karena keduanya seolah tahu apa yang dia cari. Jip pulang menuju hotel tempatnya menginap, dan ketika berhenti di lampu merah, dia memanfaatkan waktu dengan meneliti daftar nasabah yang menarik uang pada hari itu. Jip mencurigai sebuah nama yaitu Aumara. Aumara ini adalah ibunya Gob, si pemilik laundry, dan Jip pun menandai namanya. Keesokan paginya, Sua berhasil mendapatkan tukang duplikat kunci dan pergi ke tempat terakhir dia meninggalkan mobilnya. Sua panik karena mobilnya hilang. Akhirnya, Sua bisa menemukan mobilnya di kantor polisi. Polisi beralasan sengaja membawa mobilnya karena parkir sembarangan. Sua pun beralasan bila kunci mobilnya jatuh ke selokan. Sua memperhatikan polisi yang berseragam lengkap itu, dan dia punya ide untuk memuluskan rencananya. Setelah dari kantor polisi, Sua memutuskan pergi ke toko yang menjual seragam aparat. Dia membeli satu set seragam polisi dan langsung memakainya. Karena suatu hal, akhirnya Sua tahu bahwa ternyata Jip menginap di Hotel Tara Chonburi di kamar 8005. Sua melihat Pat dan Pet yang duduk di dalam angkot menunggu penumpang. Sua langsung masuk dan minum air mineral yang ada. Keduanya bergidik ngeri melihat Sua yang mengenakan seragam polisi, dan Sua sengaja mengiyakan bila dirinya memang polisi. Mereka pun semakin takut dan mengikuti semua keinginan Sua. Sua ingin diantar ke Hotel Tara Chonburi, dan Pat tak punya pilihan selain menurut. Ketika tiba di hotel, Sua melihat Jip yang pergi dengan mengendarai mobil putihnya. Sua kembali meminta Pat untuk mengikuti mobil Jip dan Pat pun kembali menurut. Sua melihat Jip berhenti di tempat laundry milik Aumara. Jip menyapa Aumara yang sedang menyetrika, dan Aumara menyambutnya dengan ramah, sambil bertanya apakah Jip ingin menitip cucian. Jip menggelengkan kepalanya. Dia mengaku dari bank dan sedang menyelidiki kasus ATM. Jip bertanya secara detail tentang kegiatan Aumara yang menarik uang berturut-turut di hari itu. Awalnya, Aumara mengelak, tapi tak bisa berkutik saat Jip menebak bila ibu Aumara membelanjakan uangnya untuk membeli mesin cuci baru. Aumara panik dan menutup tokonya. Jip berusaha mengingatkan agar besok Aumara menyiapkan uangnya atau mesin cucinya akan disita. Jip akhirnya pergi, dan Pat bertanya pada Sua apa yang akan mereka lakukan. Sua meminta Pat untuk kembali mengikuti Jip. Jip memilih kembali ke hotel. Sua mendatangi resepsionis dan sengaja memesan kamar yang bersebelahan dengan Jip, yaitu kamar 8004. Paginya Sua sengaja menyelipkan kertas di bawah pintu kamar Jip, tapi Sua kena karma karena kepalanya kejedot tembok. Jip melihat kertas itu dan dia kesal setelah membacanya. Kini Jip telah rapi dan siap untuk pergi, tapi dia kembali mendapati pesan dari Sua yang bernada memprovokasinya. Jip kesal dan meremas kertas itu. Jip jelas tak mau kalah. Dia segera menyalakan mobilnya, tapi dia heran karena mobilnya tak bergerak sama sekali. Jip penasaran dan keluar untuk melihat apa yang salah. Jip hanya bisa berteriak kesal karena semua ban mobilnya dilepas oleh Sua dan tak bisa bergerak sama sekali. Sua pergi ke tempat laundry, tapi dia hanya bertemu dengan Gob, putrinya Aumara. Gob terpesona melihat penampilan Sua yang gagah dan tampan. Sua agak risih melihat Gob yang bersikap manja dan agak genit padanya, tapi dia mencoba untuk bersabar. Gob bersedia mengantar Sua ke kuil untuk bertemu dengan ibunya, dan Sua mengiyakan saja. Gob mencolek ibunya yang sedang berdoa dengan alasan ada yang ingin bertemu. Aumara menoleh dan melihat Sua. Aumara bertanya apakah Sua ingin beribadah juga. Belum sempat Sua menjawab, Gob langsung menimpali bahwa Sua datang untuk bertanya tentang uang dari ATM. Makanya, dia membawa Sua kemari untuk bertemu ibunya. Aumara langsung menoleh dan memelototi putrinya. Aumara kembali menoleh ke arah Sua yang tersenyum padanya. Dia pura-pura tak tahu apapun. Aumara memilih kabur dengan menggunakan sepeda putrinya dan tak memperdulikan teriakan Sua. Singkat cerita, kini Pat dan Pet telah mengakui kesalahannya karena telah mengambil uang lebih dari ATM waktu itu.
Keesokan harinya, Jip pun pergi ke rumah nasabah yang terakhir yang mendapatkan uang berlebih dari ATM. Dan ternyata, rumah yang dituju oleh Jip adalah rumah Aum Nusi, bapak-bapak yang memiliki buaya liar waktu itu. Setelah Sua tahu hal itu, dia pun langsung menelpon Jip. Sua kaget dan melarangnya pergi ke sana karena di sana berbahaya, ada buaya liar. Jip tak peduli dengan peringatan Sua dan menutup teleponnya. Sua khawatir dan ingin menyusulnya. Akhirnya Sua pergi bersama Aumara dan Gop dengan menumpang angkutan milik Pat. Pat juga ikut dan duduk di depan bersama Pat. Jip memasuki halaman rumah Aum Nusi dan dia tertarik melihat gudang tua seperti yang dikatakan oleh Sua. Jip membukanya dan dia memang melihat buaya yang sepertinya sedang tidur sambil membuka mulutnya. Jip penasaran dan menyorotkan senter kecil ke arah buaya, tapi buaya itu hanya diam. Jip mempermainkan kunci mobilnya dan dia tak sengaja menjatuhkannya ke dalam mulut buaya. Si buaya mengedipkan mata dan ketika Jip berusaha mengambil kuncinya, dia tak sengaja menyentuh gigi buaya. Tiba-tiba, si buaya menutup mulutnya dan Jip menjadi kaget dan menjerit. Jip berteriak sekerasnya dan berlari keluar. Aum Nusi kaget mendengar teriakan itu dan segera keluar rumah sambil membawa pistolnya. Sua dan rombongan akhirnya tiba dan dia mendekati Jip yang tampak panik. Aum Nusi kesal melihat orang tak dikenal masuk seenaknya dan dia langsung menodongkan pistolnya ke arah Jip dan Sua. Sua memeluk Jip dan mengarahkan pistol mainannya pada Aum Nusi. Sua menembak Aum Nusi dengan pistol mainannya. Aum Nusi yang kewalahan diborondong peluru mainan tak sengaja melepaskan tembakan dan tembakan itu mengenai si buaya Jack. Aum Nusi histeris melihat buayanya terluka. Jip dan Sua menjadi merasa bersalah melihatnya. Aum Nusi berteriak ke arah mereka agar membantunya membawa Jack ke rumah sakit. Di rumah sakit semuanya menjadi heboh dan panik melihat ada buaya ikut menjadi pasien. Akhirnya Jack mendapatkan perawatan dan mereka menunggu. Dokter keluar dari ruang operasi dan Aum Nusi segera mencari tahu tentang keadaan Jack. Dokter mengabarkan bila nyawa Jack tak tertolong karena kehilangan banyak darah. Aum Nusi sangat sedih mendengarnya. Dokter juga menunjukkan sesuatu yang tersangkut di leher Jack, yaitu kunci mobil milik Jip. Aum Nusi penasaran dengan benda itu dan Jip mengakui bila benda itu miliknya. Aum Nusi bingung melihat besarnya tagihan rumah sakit. Dia tak tahu harus mencari uang kemana. Tapi Jip bersedia membayar semuanya karena dia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang ada. Jip berterima kasih pada semuanya karena telah membantunya. Karena tersentuh dengan kebaikan Jip, mereka berempat akhirnya mengakui dengan jujur bila mengambil uang tambahan di ATM. Aum Nusi mengambil 20.000 baht untuk membeli Jack dengan harapan hidupnya akan beruntung. Aumara mengakui mengambil 78.000 baht untuk membeli mesin cuci baru. Pat juga mengambil 14.000 baht untuk membuat gigi palsu emas. Dan Pat mengambil 18.000 baht digunakan untuk membeli motor. Jip mengaku bila bank juga bersalah atas masalah ini, sehingga dia berjanji akan membantu mereka. Jip tak akan mengatakan pada bank bila mereka berempat yang mengambil uangnya. Mereka berempat senang mendengar janji Jip itu, sedangkan Sua menjadi heran dan penasaran. Sua bertanya tentang tugas mereka, yaitu mengambil kembali uang 130.000 baht dari mereka. Tapi Jip merasa bila mereka semua telah menyelamatkannya, jadi dia tak akan menyusahkan mereka dengan masalah uangnya. Sua tak bisa membantah karena dia terkejut dengan perubahan sikap Jip. Mereka akhirnya pulang. Keesokan paginya, Sua terbangun dan dia heran ketika melihat kamar Jip yang telah dirapikan. Pegawai hotel memberikan barang titipan Jip untuk Sua. Ternyata, Jip pulang dengan menggunakan mobil kantor, sedangkan Sua terpaksa pulang dengan menggunakan mobil Jeep yang masih gundul tanpa ban. Sua harus memasang ban dulu sebelum menggunakannya untuk pulang ke Bangkok. Ternyata, Jeep memang curang dan licik. Di depan keempat nasabah, yaitu Aumara, Aum Nusi, Pat, dan Pet, mengaku bila tak akan mengatakan apapun pada pihak bank. Tapi ternyata, Jeep sengaja merekam pengakuan mereka dengan ponsel saat di rumah sakit kemarin. Jeep puas karena telah mengelabui Sua dan keempat nasabah itu. Jeep mengendari mobil sambil tersenyum senang. Dan artinya Sua yang kalah, sehingga dia harus mengundurkan diri dari kantor mereka. Di kantor, Jip menyiapkan rekaman pembicaraan pengakuan keempat pengambil uang itu. Dia tersenyum menang, dan sengaja meninggalkan amplop yang berisi CD rekaman pengakuan di atas rak meja kerja direktur. Jip berharap bisa menang, dan Sua yang akan keluar dari kantornya. Tapi nyalinya menjadi ciut saat melihat direktur berbicara dengan rekan kerjanya yang lain tentang suatu hal. Tapi intinya, bank akan melaporkan ke pihak berwajib dan tak segan untuk menuntut para pelakunya. Jip ragu dan akhirnya menyelinap masuk kembali ke ruang kerja direktur untuk mengambil amplopnya kembali. Jip masuk ruangannya dan dia kaget melihat cover CD yang berbeda. Dia penasaran dan melihat isinya. Ternyata, CD itu berisi video alay milik anak direktur.
Jip panik ternyata dia salah ambil. Dia buru-buru pergi ke ruangan direktur. Sayangnya direktur sudah melihat isi CD rekaman pengakuan. Direktur pun memuji kinerja Jip. Amnusi, Ibu Amara, Bert, dan Pat menjadi panik karena mendapat telepon dari pihak bank yang menuntut uang mereka kembali. Sua sedang memasang ban mobil saat melihat Pat datang menemuinya dengan tergesa-gesa. Pat ingin tahu mengapa bank masih menelepon mereka dan ingin mereka segera mengembalikan uangnya. Bila tidak, maka mereka akan dilaporkan ke pihak berwajib. Padahal semalam, Jip sudah meyakinkan bila masalahnya telah selesai. Sua tak tahu harus menjawab apa, tapi dia memutuskan segera kembali ke Bangkok. Di kantor, Sua menemui direktur sambil menyerahkan uang sebanyak 130.000 baht yang telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank. Direktur pun senang. Direktur menelepon Jip dan mengabarkan bila masalah ATM telah selesai karena Sua telah mengembalikan semua uangnya, sehingga Jip tak perlu menuntut mereka lagi. Direktur menganggap masalah ATM telah selesai. Jip mengiyakan dan dia melihat Sua kini telah duduk kembali di meja kerjanya. Jip pun penasaran dan menelpon Sua agar datang ke ruangan. Jip bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan uangnya dan Sua menjawab dari pinjaman. Jip menyerah karena Sua yang menang, maka dirinya yang akan segera mengundurkan diri dari kantornya. Sua pun mengaku bila keempat orang itu tak meminjam uang, tapi itu uang pernikahan mereka. Jip menjadi kesal karena Sua seenaknya menggunakan uang tabungan pernikahan mereka. Tapi Sua balik bertanya, bagaimana Jip bisa tega menuntut orang yang telah membantu mereka. Jip kian kesal karena merasa Sua mengalihkan pembicaraan. Sua mengingatkan bahwa Jip terlalu berambisi terhadap apapun dan juga egois. Jip menuduh Sua yang tak ingin menikah dan tak serius dengan hubungan mereka. Sua mencoba bersabar dan ingin agar Jip bisa mengerti posisi mereka, tapi Jip tak ingin tahu. Dia menuduh Sua yang hanya mempermainkan dirinya saja. Jip bahkan kembali minta putus saja. Sua ikutan kesal dan mengiyakan lalu keluar dari ruangan Jip. เธอไม่ได้อยากแต่งงานใช่ไหมเธอขอเราแบบส่งๆใช่ปะเลิกอะไรง่ายกว่า จริงไหมเนี่ย จริง ได้ก็เลิกก็เลิก ไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่ง Bukannya senang, Jip malah merasa sedih setelah Sua pergi. Dan setelah pertengkaran itu, mereka pun telah putus. Hari terus berlalu, dan kini Jip dan Sua seperti orang asing. Ketika tak sengaja bertemu di lift, Jip dan Sua seolah merasa tak nyaman bila berdekatan. Tapi mau bagaimana lagi, lift sedang penuh sehingga mereka berdua terpaksa berdiri berdekatan. Kemudian pada suatu hari, Jip dan seorang rekan perempuan sedang pergi ke suatu tempat, tapi terjebak lampu merah. Yo adalah anak direktur. Ia ikut menumpang di mobil Jip, tapi Jip kesal karena Yo menyanyi sambil merayunya. Kemudian Yo tak sengaja menemukan segumpal kertas, dan dia kaget saat membaca isinya. Isi kertas tersebut adalah pesan mesra Sua dari Jip saat mereka masih berpacaran. Kemudian Yo menyerahkan kertas itu pada ayahnya. Direktur kaget dan memanggil Jip. Jip hanya bisa diam termangu saat direktur menunjukkan kertas itu padanya. Direktur memanggil Yo untuk memanggil Sua, tapi Jip melarangnya dengan alasan dirinya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Sua berjalan menuju mejanya dan dia heran melihat beberapa rekan yang menatapnya dengan sorot ingin tahu. Sua duduk di mejanya dan menyalakan komputer. Dia melirik ke arah ruangan Jip yang kosong. Tiba-tiba temannya mendatanginya. Temannya menyindir Sua tapi dia tak mengerti arah pembicaraan. Temannya mengatakan bila Jip telah berkorban untuk Sua, karena kini Jip telah mengundurkan diri dari kantornya. Sua pun sangat kaget ketika mendengarnya. Saat malam pesta Halloween, Sua memutuskan untuk pergi. Dia pamit pada kedua orang tuanya yang hanya diam, karena tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Sua dan Jip. Padahal undangan pernikahan sudah siap, tapi kini undangan itu hanya terpajang di atas meja. Sua ternyata pergi ke Hotel Crown Plaza, tempat di mana seharusnya mereka menggelar pesta pernikahan malam itu. Sua pergi ke klub malam yang menggelar pesta Halloween, dan dia tak sengaja melihat Jip. Ternyata Jip juga melihatnya. Sua tersenyum dan ingin menyapa, tapi ragu karena Jip hanya diam. Sua berusaha memberi kode agar Jip mau keluar karena dia ingin berbicara. Sua menunggu di dekat tangga saat Jip datang menghampirinya. Sua berkata dengan nada bercanda, bila seharusnya malam ini adalah pesta pernikahan mereka. Jip mengiyakan, semuanya batal karena mereka sibuk melakukan hal yang sia-sia. Sua ingin mengatakan sesuatu, tapi Jip memotongnya. Jip mengaku bila semua ini adalah salahnya, karena terlalu berambisi memenangkan pertaruhan, hingga membuat semuanya kacau. Jip ingin agar Sua menyampaikan permohonan maafnya untuk kedua orang tua Sua. Sua mengaku bila dirinya juga sudah keluar dari bank.
Jip kaget dan kesal mendengarnya, karena dia sengaja keluar agar Sua tidak dipecat. Tapi Sua tersenyum dan mengaku hanya bercanda saja, dan hal itu membuat Jip semakin kesal, karena Sua tak bisa memahami perasaannya. Sua mengatakan bila dirinya tak mungkin keluar, karena dia ingin menjaga Jip. Jip tak terlalu suka mendengarnya. Sua menawarkan diri untuk melamar Jip lagi, tapi Jip kurang antusias. Dia bahkan ingin kembali masuk ke klub, bila tak ada hal lain yang ingin dikatakan oleh Sua padanya. Jip membalikkan badan, tapi Sua menghentikannya. Sua ingin mereka bermain batu kertas gunting untuk memutuskan apakah mereka jadi menikah atau tidak. Jip menyindir bila Sua menganggap menikah sebagai mainan. Sua mengatakan bila dia menang, maka dia tak akan melamarnya. Tapi bila dia kalah, maka dia akan melamar Jip kembali. Sua membuka lebar tangan kirinya dengan menggunakan kertas ke arah Jip. Jip diam tak bereaksi. Dia hanya menatap Sua. Sua merasa sudah kalah, maka melamar Jip. Sua mengaku bila Jip adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya yang membuatnya mau kalah. Sua menunggu, dan Jip mengulurkan tangan kirinya yang menggunakan batu. Sua sedikit galau, karena jika kertas bertemu dengan batu, maka kertaslah yang menang. Dan sesuai janjinya, maka dia tidak akan melamar Jip dan tidak akan menikah. Namun akhirnya, Jip membuka jari telunjuk dan jari tengahnya dan merubah tangannya menggunakan gunting. Jip pun menggunting kertas Sua, tandanya Sualah yang kalah. Dan sesuai dengan perjanjian di awal, jika Sua kalah, maka dia akan melamarnya dan mereka pun akan menikah. จิ๊บเราขอจะแต่งงานเพราะเธอเป็นคนเดียวในชีวิตที่เราอยากจะยอมแพ้เรารักเธอมากนะจิ๊บแต่งงานกันแล้วนะ เธอแพ้แล้ว Mereka kini telah akur dan masuk kembali ke dalam klub. Mereka berdansa sambil tertawa senang. Sua tersenyum dan mendekati Jip. Mereka pun berpelukan dengan mesra. Film ini pun berakhir dengan happy ending, di mana kedua tokoh utama ini bersatu kembali, dan Sua telah melamarnya untuk menikah kembali.